Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN di kelas 11 semester 2. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bab 5 dengan judul mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah bagaimana posisi silang Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ancaman dalam bidang ideologi dan dalam bidang politik. Baiklah, kita awali. Untuk yang pertama mengenai posisi silang negara Indonesia. Sesuai dengan peta yang ada dalam gambar, dikatakan bahwa posisi silang seperti yang terlihat pada gambar di samping bisa menjadi potensi sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Potensi Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Yang pertama, letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, membuat Indonesia bisa menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di kedua benua tersebut. Yang kedua, membuat beragam kebudayaan akibat pengaruh dari berbagai bangsa. Yang ketiga, laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, kerang laut, dan serta bahan tambang seperti minyak bumi. Yang keempat, Indonesia dilalui jalur perdagangan Indonesia. Yang kelima, keragaman flora dan fauna. Baiklah, dengan mengetahui posisi silang Indonesia tersebut, maka ini menjadi ancaman tersendiri bagi negara kita, di mana ancaman tersebut bisa ke berbagai bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk yang pertama, ancaman dalam bidang ideologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi itu kita kenal ada 3 macam. Ada ideologi Pancasila, ideologi komunis, dan ideologi liberal. Ancaman di bidang ideologi yaitu masuknya komunisme dan masuknya ideologi liberalisme. Komunisme ini bisa menjadi salah satu ancaman karena memang tidak sesuai dengan ideologi dan prinsip Pancasila, sehingga tak akan cocok jika dijadikan sebagai ideologi Indonesia. Oleh karena itu, mengapa paham komunisme bisa menjadi ancaman non-militer yang serius bagi Indonesia? Kemudian mengenai liberalisme, suatu tradisi atau pandangan yang menekankan bahwa hak dan kebebasan penanaman persamaan umum setiap individu di sebuah negara adalah hal yang mutlak di dalam politik. Memiliki kebebasan berpikir bagi setiap individunya, maka pemerintah tidak banyak ikut andil dalam kehidupan masyarakat, dan tentu saja itu akan menimbulkan berbagai masalah baru. Selain itu, ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila bisa saja mengalami pergeseran, bahkan mengalami kerusakan. Inilah perbedaan antara ideologi komunis, Pancasila, dan liberal. Yang pertama, yang menjadi dasar pembeda, ajas ketuhanan, komunisme ateis, Pancasila monoteis, yang liberalisme adalah sekuler. Kemudian faktor pembeda yang kedua dilihat dari ajas kemanusiaan. HAM diabaikan dalam ideologi komunis. Dalam ideologi Pancasila, HAM sangat dilindungi. Kemudian dalam liberalisme, HAM dilindungi secara mutlak. Kemudian faktor pembeda yang ketiga dilihat dari asas persatuan. Komunisme, nasionalisme ditolak. Dalam ideologi Pancasila, nasionalisme dijunjung tinggi. Dan dalam ideologi liberalisme, yaitu nasionalisme diabaikan. Kemudian yang menjadi faktor pembeda keempat, asas demokrasi. Dalam demokrasi di negara komunis, keputusan di tangan pimpinan partai komunis. Pancasila, keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Sedangkan dalam ideologi liberalisme, tidak ada musyawarah dan mufakat. Kemudian dilihat dari asas keadilan, dari faktor pembedanya, dalam ideologi komunis hanya untuk kepentingan negara, kemudian dalam ideologi Pancasila yaitu untuk kepentingan seluruh rakyat, dan dalam ideologi liberalisme itu hanya untuk kepentingan kaum mayoritas dan penguasa. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.